Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok satu ingin membuat vlog di sawah. Nah, sawahnya itu ada di Desa Bohar. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Amel Taisifat Syamsuddin dari absen 3. Saya Akila Ambarin Zara, absen 4. Saya Muhammad Gilang Cahaya Rabbani dari absen 19. Saya Rasik Arif Rahman Abieza dari absen 29. Tidak. Kalian tahu apa nggak sih itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungannya atau abiotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biotik. Komponen biotik itu apa sih? Komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, saya akan menjelaskan komponen biotik yang berada di sawah. Yang pertama, kalau produsennya itu ada padi, gulma, kemudian ada konsumennya. Konsumennya ada belalang, katak, tikus, ular, dan burung. Dan untuk pengurainya ada bakteri, jamur, dan cacing tanah. Di ekosistem sawah ini ada tingkatan konsumen. Tingkatan konsumen yang ada di ekosistem sawah ini yang pertama adalah produsen. Produsen ini mampu menghasilkan makanannya sendiri. Produsen di ekosistem sawah ini adalah tanaman padi. Berikutnya adalah konsumen satu. Konsumen satu ini ada belalang, ulat, dan keong emas. Nah, berikutnya adalah konsumen dua. Konsumen dua ini ada katak sawah dan burung pemakan serangga. Berikutnya adalah konsumen tiga. Nah, konsumen tiga itu ada ular dan elang. Yang terakhir adalah dekorai atau dekomposer. Di sawah ini dekomposer ada cacing, baik jamur, dan bakteri yang ada di tanah. Nah, selanjutnya ada fungsi komponen abiotik di sawah. Pertama, ada air. Air membantu pertumbuhan padi dan mengangkut nutrisi. Tanah, tempat tumbuh padi, dan sumber unsur hara. Cahaya matahari adalah energi untuk fotosintesis. Udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Suhu mempengaruhi aktivitas dan pertumbuhan makhluk hidup. Terakhir ada mineral. Mineral adalah nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang simbiosis di ekosistem sawah. Yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme ini ketika kedua belah pihak ini saling diuntungkan. Nah, contohnya di ekosistem sawah ini ada burung pemakan serangga dan padi. Burung pemakan serangga ini memakan serangga-serangga kecil yang ada di tanaman padi. Nah, burung pemakan serangga ini mendapatkan makanan, sedangkan tanaman padi ini dijauhkan dari serangga-serangga yang menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada parasitisme. Parasitisme adalah satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contoh parasitisme yang ada di sawah yaitu adalah perang pada padi. Selanjutnya, komensalisme. Komensalisme itu adalah salah satu diuntungkan dan salah satu netral. Contohnya seperti burung bertengger di padi. Selanjutnya adalah kompetisi. Jadi, kompetisi itu adalah dua makhluk hidup yang saling bersaing. Contohnya seperti di belakang, yaitu ada padi dan gulma. Nah, padi dan gulma ini saling bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Selanjutnya ada netralisme. Netralisme adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling berhubungan. Ya, ibaratnya yang satu tidak dirugikan atau diuntungkan, yang satu tidak dirugikan atau diuntungkan. Netral lah pokoknya. Nah, contohnya itu ada tikus dan katak. Selanjutnya adalah alelopati. Alelopati ini adalah ketika suatu tanaman ini mengeluarkan zat yang mampu menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Contohnya adalah gulma dan padi. Gulma ini mampu mengeluarkan zat alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan padi, bahkan dapat mematikannya. Selanjutnya adalah predatorisme. Predatorisme ini adalah hubungan mangsa dan mangsa. Contohnya seperti ular memakan tikus. Berikut adalah contoh jaring-jaring dan rantai makanannya. Jadi selanjutnya pada gambar ini terdapat rantai makanan dan jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Saya akan menjelaskan rantai makanannya terlebih dahulu. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan secara berurutan, dimulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2,
konsumen 3, dan konsumen puncak. Dan yang terakhir ada decomposer atau pengurai. Di rantai makanan yang pertama, padi sebagai produsen. Dikarenakan padi ini bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, sehingga dia dijadikan produsen. Kemudian padi dimakan oleh belalang yang sebagai konsumen 1, kemudian belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular yang sebagai konsumen tingkat yang ketiga. Kemudian setelah mati, sisa-sisa badan mereka ini akan diuraikan oleh jamur. Jamur ini sebagai dekomposer atau pengurai. Kemudian di rantai makanan yang kedua ada padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh elang. Dan jika elang mati, tubuhnya akan diuraikan oleh jamur juga. Selanjutnya di rantai makanan yang ketiga, padi dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung, dan jika burungnya mati, maka akan diurai oleh jamur. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang seperti tadi ada rantai makanan 1, 2, dan 3. Nah, itu digabung jadi satu, namanya jadi jaring-jaring makanan. Jadi pada gambar ini, padi itu bisa dimakan oleh belalang, tikus, dan siput. Kemudian belalang bisa dimakan oleh katak, dan siput dimakan oleh ular, kemudian tikus dimakan oleh burung. Kemudian katak, ular, dan burung itu bisa dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini adalah sebagai konsumen puncak. Dan burung elang nantinya jika mati akan diurai oleh jamur. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.